Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra Tambak? Sekarang kita berada di Tambak Berkah Minah, base camp dari Prigi Shrimp Army yang merupakan tempat salah satu lokasi kita untuk aplikasi SOP Prigi. Kita berdua akan menyampaikan sekelumit tentang SOP Prigi, terutama dari persiapan airnya nanti. Jadi nanti akan ada beberapa yang akan kita ulik di sini. Kita akan keliling-keliling tambak sekalian. Mari, mari. Jadi ini adalah salah satu base camp dari Prigi Shrimp Army. Ini adalah salah satu tempatnya, salah satu tambak kami. Di sini luasan tambak kami rata-rata 1000 meter persegi. Ayo kita jalan-jalan ke ini. Nah, ini teman-teman kita juga nih. Ini teman-teman selain mereka ini pelaku budidaya di sini, mereka juga adalah teman-teman yang akan bertanggung jawab belajar tentang SOP Prigi secara lebih detail. Mereka sebagian akan kami kirim, akan dikirim nanti untuk menjadi pendamping di beberapa tambak yang memang bekerja sama dengan kami dalam penerapan SOP Prigi. Oke, untuk memulai kita lihat ini ya. Nah ini nih, DOC 46 ya dia, 47, 46. Ini saat ini DOC berapa Mas Andi? 46. DOC 46. Kurang lebih 6-7 gram untuk berat per ekor udangnya. Jadi ini kami memang saat ini berada di suhu yang cukup ekstrim, cuaca yang cukup ekstrim, di mana suhu malam kami bisa sampai 24, 25, maksimal 26. Pagi sampai siang, sampai sore mungkin paling tinggi 28 derajat Celcius. Untuk ukuran budidaya sih sebenarnya ini cukup bermasalah seharusnya. Tapi alhamdulillah dari apa yang kami lakukan ya bisa bertahan sampai dengan detik ini dan pertumbuhannya terbilang cukup baik. Oke, selamat pagi. Saya di sini Andi Febrian Priyono sebagai salah satu anggota dari Prigi Shrimp Army yang mengulas dan mengaplikasikan SOP Prigi. Jadi sudah bersama saya di sini ada Bapak Anjar Priyadiputra yang akan mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail tentang SOP Prigi itu sendiri. Silakan Pak. Oke, baik. Mungkin selama ini banyak yang melihat saya mengetahui hanya nama Anjar aja, baik itu yang telepon secara online maupun yang melihat di video YouTube tertulis nama Anjar. Jadi saat ini memang pada kesempatan ini saya bersama dengan tim ingin menyampaikan beberapa hal terkait SOP Prigi, bagaimana penerapannya dan juga detail-detailnya itu akan kita bahas. Kenapa perlu kami bahas? Karena selama ini ternyata di luaran ada bermacam-macam versi tentang SOP Prigi itu sendiri. Versi yang seperti apa yang saya maksud? Karena ada beberapa orang yang memiliki pemahaman sendiri karena memang di SOP Prigi yang kami bagikan hanyalah teknik pembuatan POC, pembuatan POT dan yang lain, tapi secara detail perlakuan budidaya kesehariannya memang kita agak sedikit ini ya, kurang lah. Kemarin kita buatnya memang video itu pun hanya video pembuatan, video tutorial. Jadi ke arah garis besar. Ya, begitu. Jadi hanya umum aja kemarin disampaikan. Nah, di sini saya akan memulai bersama Mas Andi ya. Kami ini dari tim SOP Prigi, tim kami bernama Prigi Shrimp Army dan ini salah satu base camp kami. Kami selama ini sudah bekerja sama dengan beberapa farm. Kami menempatkan
anggota kami, teknisi maupun asisten teknisi, bahkan di feeder itu untuk membantu bagaimana bisa teraplikasikan dengan baik SOP Prigi itu sendiri. Nah gini Mas, kan seperti yang kita sering dengar nih, Ya. ada banyak versi, ada banyak pemahaman, ada banyak perspektif tentang SOP Prigi. Memang dalam budidaya itu sangat dinamis. Kalau kita bicara SOP itu hanya standar. Jadi pada saat kita mengaplikasikan di berbagai tempat, tentu akan menyesuaikan dengan sumber daya dimiliki. Ya, Kan tidak bisa begitu. disamakan di setiap tempatnya. Bisa dari sisi lingkungannya, perairan, konstruksi kolam, dan juga suhu, dan jarak dengan laut, serta distribusi atau debit air yang didapat, sumber air yang didapat dari laut ini seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana SOP ini akan dilakukan, SOP ini akan diimplementasikan. Semuanya sangat fleksibel, sangat dinamis. Tapi hanya ada beberapa ketentuan yang memang ini sudah sangat standar dan tidak bisa dirubah. Misal nih, POC, kita harus terapkan POC dengan semua komposisinya. Lalu ada POT, pupuk organik tebar yang kita tebar pada saat persiapan di hari pertama. Kemudian ada manajemen pakan, ada banyak hal lah. Jadi, dan saat ini saya akan memulai mengulas SOP Prigi dari awal. Mungkin nanti akan bisa kita bagi beberapa partnya ya. Untuk video tutorial saya rasa sudah bisa dilihat di video-video sebelumnya, di mana ada pembuatan POC, POT, POC Dan pakan, semuanya. fermentasi air Ya. gitu ya. Dan sekaligus argumentasi dari Pak Sublandri Sendiri sebagai sudah ya, Pak Sublandri sebagai formulator, penemu SOP atau Prigi tokoh sendiri. kunci dari SOP Prigi ini sendiri. Ya, betul. Jadi saya akan mulai SOP Prigi dimulai ada beberapa tahapan. Yang tahap pertama adalah tahap persiapan bahan. Persiapan bahan ini sebenarnya menjadi salah satu parameter kita untuk bisa membuat schedule yang tepat. Karena SOP Prigi selain penyiapan bahan, setelah itu nanti ada pembuatan POC langsung. Artinya di sini kita perlu menyiapkan benar bahannya sudah tersedia atau belum. Sebenarnya bahan ini cukup simpel, tapi ada beberapa bahan yang mungkin akan saya ulas agar tidak terjadi salah persepsi. Yang pertama mungkin kita menggunakan probiotik, ada 5 probiotik, itu bisa didapatkan di tim kami sendiri juga melayani itu diproduksi oleh PT Nelindo Malang, dan PT Nelindo Malang ini bekerja sama dengan kami dalam penerapan di lapangan. Ada bionitren, ada biolizer, hormonik, amino, dan juga serbuk herbal. Ini bisa didapat di kami. Bisa ini mungkin ada nomor HP, nanti bisa dilihat di bawah ini. Itu jangan salah, karena kami punya standar harganya, kami juga standar kualitasnya itu sudah terjamin, sudah ada parameternya. Jadi jangan sampai salah tempat. Ada yang mungkin membeli di tempat lain, ternyata kami tidak menjamin untuk sisi kualitasnya. Betul. Yang kedua, ragi tape nih Mas. Ya, itu yang banyak salah persepsi dari orang-orang. Nah, ragi tape ini banyak yang menggunakan vermipan, Ya, itu betul. untuk pembuatan roti. Sekali lagi ini ragi tape, ragi yang digunakan untuk pembuatan tape. Jelas berbeda. Apakah bisa vermipan dan yang lain itu digunakan selain ragi tape? Bisa, tapi tentu hasilnya berbeda. Kalau hanya sekedar bisa. Sekedar bisa, tapi kualitasnya tentu sangat-sangat berbeda. Dan kita juga nggak bisa menjamin ya, nggak bisa, maksudnya dalam arti kita membuat itu kan contohnya ragi tape, bukan ragi yang lain, vermipan atau ragi tempe mungkin. Betul. Kita nggak bisa menjamin kualitasnya itu akan seperti yang kita contohkan. Gitu. Betul. Nah, dari situlah kalau ragi tape ini adalah ragi yang bentuknya kepingan. Nanti akan kita bisa lihat, nanti kita ada proses pembuatan. Ada bentuknya kepingan begitu. Dan setiap pembuatan satu POC, satu jerigen POC itu 2 butir. Dan ini tidak boleh pakai ragi yang lain. Jangan salah. Karena nanti kualitasnya pasti berbeda. Yang kedua, molase. Ini nih. Molase ini adalah tetes tebu. Tetes tebu ini sebenarnya kan, molase ini sebenarnya kan adalah limbah dari Pemrosesan. proses pembuatan tebu. Ya. Nah, di situ ada punya kandungan vibrio. Dalam fermentasi nanti sebaiknya saran kami untuk mempercepat proses fermentasi,
disterilisasi lebih dahulu. Bisa direbus, bisa juga dengan molase dicampur dengan air mendidih. Bukan sekedar air panas, tapi air mendidih. Perbandingannya 1:1. 1 liter POC, 1 liter air mendidih. Ini yang perlu semuanya dipahami nanti. Nah, penyiapan bahan-bahan ini menjadi sangat penting karena proses dari SOP Prigi ini menjadi panjang gitu loh. Kalau di awal, di siklus pertama kita butuh kurang lebih 28 hari. Ini tentu akan memakan waktu. 28 hari terdiri dari apa? Yang pertama nanti adalah kita tebar POT. Mohon maaf. Maksud saya proses pembuatan POC air. POC air ini butuh waktu berapa hari? Sebaiknya 7 hari. Apakah bisa sebelum 7 hari untuk digunakan? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi prosesnya harus tepat. Nah, saya jelaskan bahwa pembuatan POC air, apa sih POC air? Ini akan saya jelaskan. POC air adalah salah satu bagian yang sangat fundamental dalam penerapan SOP Prigi. Fungsi POC air adalah salah satunya adalah menurunkan pH. Yang kedua, menumbuhkan bakteri kompetitor dari plankton. Karena apa? SOP Prigi ini tidak menerapkan plankton, tidak mengembangkan plankton. Nah, maka dari itu POC ini menjadi sangat penting. Selain itu POC air sebenarnya juga bisa membantu untuk menekan jumlah dari hardness. Dari mana hardness ini? Ya karena pada saat salinitas tinggi jika ditebar POC mungkin akan membantu meskipun tidak sangat signifikan, tapi mampu mengurangi hardness sehingga memudahkan udang untuk molting. Nah, jadi POC air ini kita harus fermentasi 7 hari. Bisa 4 hari. Caranya bagaimana? Saya jelaskan. POC air butuh waktu 7 hari fermentasi karena apa? 3-4 hari pertama pada saat proses fermentasi ini terjadi proses sterilisasi terhadap vibrio yang berada di molase. Karena kita tidak ingin yang kita tebar ini adalah bakteri vibrio nantinya. Bakteri merugikan. Ya? Bakteri negatif yang mampu malah nanti merugikan kita pada saat budidaya. Karena itu perlu dilakukan proses sterilisasi dalam proses fermentasi. Nah, proses fermentasi 7 hari ini bisa kita pangkas menjadi 3, 4, sampai 5 hari dengan cara proses sterilisasi ini kita lakukan terlebih dahulu. Caranya molase kita campur dengan air panas, air mendidih, bukan air panas ya, air mendidih dengan komposisi 1:1 dengan rasionya. 1 liter molase, 1 liter air mendidih. Hal tersebut akan bisa memangkas POC, proses fermentasi dari POC. Nah, POC itu sendiri dikatakan siap digunakan. Seperti apa sih indikasinya? Indikator utamanya bagaimana? Ada 3 parameter yang kami gunakan untuk menentukan bahwa POC ini bisa digunakan. Yang pertama, POC ini harus berada di pH 3,3 sampai dengan 3,9. Banyak orang mengatakan, oh ini kok rendah sekali. Iya, karena bakteri yang ada di POC adalah bakteri anaerob. Bakteri anaerob mampu bertahan di pH tersebut. Nah, ada pertanyaan nih, Mas, soal POC-nya sendiri nih ya. Banyak dari mungkin petambak-petambak yang bertanya ke kita tentang gimana penyimpanan POC, tentang apakah POC itu lebih baik di jerigen ataukah di drum besar dengan kapasitas 150 liter atau bagaimana, itu biar lebih jelasnya juga gitu loh. Jadi secara gamblangnya memang ini penting ya. Ya. Banyak sih yang lebih penting. Banyak yang mengaplikasikan ternyata berbelatung Ya, kemarin betul, ini. betul. Apa sih penyebab kok sampai berbelatung? Jadi begini, di dalam proses di SOP tertulis bahwa salah satu komponennya adalah air tawar. Air tawar di situ berapa sih jumlahnya, volumenya, kuantitinya adalah di situ tertulis isi sampai penuh. Artinya pada saat pembuatannya harus diisi penuh. Bisa menggunakan drum, bisa menggunakan jerigen. Opsi terbaik sebenarnya ada pada saat kita menggunakan jerigen nih. Ya. Karena satu jerigen itu 30 liter. Ya. Dosis POC 30 liter. Hanya saja untuk kolam-kolam yang luas, tambak itu kan ada banyak yang luas tuh. Ya, betul. Seperti kita di Cilacap itu ada yang 2.500. Apa?
Dicamplong. Ah. Dicamplong ada yang di Sampang 3.000, lalu di Probolinggo ada yang 2.500. Artinya POC ini kan digunakan dosisnya 60 ppm tuh. Artinya per 1.000 kubik air dibutuhkan 60 liter POC air. Dosisnya ya, dosis 60 liter POC air. Nah, artinya kalau drum itu kan kapasitasnya kalau saya nggak salah 150 ya? 150. Nah, 150 liter. Jadi kalau kita mau menggunakan yang kolam 2.500, itu kita bisa langsung menggunakan yang satu drum tuh. Ya. Satu drum langsung ditebar bisa. Ya. Berarti kan untuk penyimpanan dan penggunaannya ini tergantung lagi dari luasan kolam Betul, dan kebutuhan. Tergantung ya. luasan kolam. Dan satu lagi, aplikasi untuk kolam tanah dan kolam yang sudah ditutup entah itu menggunakan mulsa, terpal, LDPE, HDPE, beton dan yang lain itu 60 ppm. Tapi untuk kolam tanah, dan kolam tanah ini bukan tradisional murni, yaitu kolam yang tetap menggunakan kincir, kolam tanah menggunakan kincir, harus pakai kincir, itu dosisnya cuma 30 ppm. Artinya setengah dari dosis normal. Dosis normal atau dosis yang digunakan di kolam intensif. Ya, betul. Di kolam semi intensif hanya 30 ppm. Catat tuh. Jangan salah, semakin banyak justru kurang baik. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Ya, apapun yang berlebihan tidak akan baik, tidak akan baik. Ya. Nah, kembali POC air tadi selain wadahnya bisa jerigen atau drum, sebaiknya ditutup rapat. Ditutup rapat. Kalaupun toh dibuang gas, kan harus dibuang gas tuh. Ya. Dibuang gasnya agar tidak meledak. Kalau sampai tidak dibuang gasnya bisa meledak. Bisa dipastikan pasti meledak. Pasti meledak gitu loh. Itu harus dibuka sebentar aja. Jangan dibuka kalau pakai jerigen. Ini seperti ini nih. Semacam ini. Kalau pakai jerigen ini, kalau menggunakan jerigen paling cuma dibuka begini. Nah, dilonggarin agar ininya keluar. Gasnya keluar. Gasnya ya. keluar. Setelah gasnya keluar ditutup kembali serapat mungkin. Nah, tujuan dari itu dibuang gasnya biar ya memang itu salah satu proses ya, salah satu proses fermentasi. Kalau tidak dibuang nanti malah bisa meledak, bisa rusak, kita rugi nanti untuk ini. Nah, kenapa kami lebih menyarankan jerigen? Karena kami berharap POC itu tergantung dari 3 tahap. Pembuatan, penyimpanan, dan penebaran. Sebaiknya itu disimpan dan kalau ditaruh di dalam drum, sejak dikurangi pertama dan dibuka pertama, jadi dibuka artinya setelah POC ini siap digunakan, pertama kali dibuka dan dikurangi, paling lama itu 7 hari harus sudah habis. Paling lama, sebisa mungkin bisa lebih cepat habis. Karena itulah sebaiknya kami sangat menyarankan proses pembuatan POC ini di jerigen seperti itu. Nah, terus mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Apakah setelah misalkan, oh Pak, saya punyanya cuma jerigen yang 150 liter dan namanya petambak baru, saya meminimalisir namanya Cost modal, gitu. Cost. modal lah. Misal dengan penyimpanan POC yang udah dalam 150 liter drum itu, setelah digunakan sekali atau 2 kali, otomatis kan akan berkurang airnya. Apakah ditambah air ataukah harus dihabiskan, atau kan tadi Mas Anjar bilang 7 hari harus habis. Sedangkan mereka kan punyanya drum aja tuh. Gimana tuh solusinya? Sebaiknya kalau memang itu pertama kali dikurangi dan sudah diketahui bahwa itu tidak habis dalam satu pemakaian, sebaiknya segera dipindah ke dalam jerigen. Kalau ada jerigen. Ya, betul. Kalau ada jerigen. Kalau tidak ada, jangan ditambah air. Kualitasnya jelas menurun. Karena kandungan ragi tapenya kan juga berkurang Ya, tuh. betul. Jadi untuk proses fermentasinya menjadi tidak maksimal. Ya. Gitu loh. Jadi sebaiknya itu tadi, kalaupun toh dipertahankan, artinya tidak dalam satu kali pemakaian langsung habis, ya ditahan paling lama 7 hari harus sudah habis. Berarti meskipun di dalam jerigen itu terdapat rongga, itu nggak apa-apa, yang penting waktu maksimal itu 7 hari harus habis ya? Iya betul. Bukan tidak apa-apa sih sebenarnya. Secara umum itu akan mengurangi kualitasnya. Iya benar. Pasti Cuman menurun. Kan ada jangka waktu yang tadi Mas Anjar sebutkan 7 hari. Jadi tidak apa-apa untuk dalam waktu 7 hari dalam ini. waktu 7 hari. Lewat 7 hari sebaiknya jangan digunakan. Sebaiknya jangan digunakan karena biasanya sudah mulai muncul belatung tuh. Ya, makanya kita kan akan mengantisipasi
banyak persepsi orang-orang banyak nih Jadi tentang SOP Perigi gitu. memang sih untuk POC air ini kita banyak yang punya pandangan-pandangan berbeda gitu Ya, loh. masing-masing. Tapi ya. kembali lagi bahwa ini SOP ini sudah melalui penelitian 8 tahun loh. Pak Sublandri dengan susah payah melakukan penelitian selama 8 tahun sampai dengan dikerucutkan, disimpulkan seperti apa sih SOP Perigi ini. Kita mungkin bisa lihat proses pembuatan POC-nya ya. Di belakang teman-teman itu sedang membuat POC, nanti kita bisa lihat seperti apa sih proses pembuatan POC yang baik. Jadi ini mungkin kita bisa ke belakang. Jadi di sini saya sudah bersama namanya Mas siapa? Mas Vito. Mas Vito ini sebagai koordinator di sini, sekaligus semua mengurusi kegiatan di sini. Kalau biasa orang bilang itu bahasa tambaknya teknisi lah, teknisi tambak di sini. Jadi kita akan langsung melihat bagaimana cara proses pembuatan pupuk organik cair untuk perlakuan di air. Jadi bisa dijelaskan Mas, gimana proses-prosesnya atau item-item apa aja yang Proses pertama untuk pembuatan POC yaitu ada molase dengan dosis untuk 30 liter POC itu 1 liter molase. Oh ya, betul ya. Terus tadi soalnya juga sama Mas Anjaya disinggung untuk sterilisasi molase. Oh iya, sterilisasi molase kita memakai air panas atau air yang Mendidih ya. mendidih ya. Berarti langsung aja ya, langsung dicampurin aja ya. Secukupnya aja. Oh ya, secukupnya. Oke. Jadi selanjutnya kita ada susu skim, Mm-mm. ada pupuk ZA dan Ya. pupuk SP36. Untuk dosis susu skim sendiri cuma 200 gram per 30 liter air. 200 gram ya. Iya. Bisa Oke, dilihat itu ya. 0,20 kg. Kalau untuk yang lainnya, pupuk-pupuknya? Untuk ZA sendiri ada 1 kilo pupuk ZA. Oke, 1 kilo. Ya, kurang lebih 1 kilo ya. Heeh. Terus Terus untuk pupuk SP36 kita hanya memakai 250 gram. Ya, oke, 250 gram. Berarti semua ini langsung dicampur Langsung dicampur jadi Oh, satu dosis 30 liter. Oh, POC. iya. Jadi langsung dicampur semua aja berarti ya. Selanjutnya ini semua bahan langsung dicampur jadi satu dosis dalam satu ember 30 untuk 30 liter. Ini ada susu skim, ada pupuk ZA. Ini langsung dilarutkan jadi satu dengan air yang masih panas. Lalu setelah itu kita aduk biar semua bahan bisa larut. Oke. Selagi panas berarti ya diaduknya ya. Diaduknya selagi panas agar pupuk ZA dengan pupuk SP dan susunya bisa larut jadi satu. Soalnya susunya biasanya itu menggumpal kalau nggak dicampur dengan air panas. Oke. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 3 menit lalu kita tambahin air dingin. Oh ya, oke. Setelah itu berarti setelah dingin ini langsung dicampur dengan bahan selanjutnya yaitu ada terbu herbal, ada probiotik bioliser, ada bionutren, ada probiotik hormonik. Ini ada ragi tape sama yang terakhir. Coba lihat ragi tapenya Mas. Ya bisa ditunjukin. Ini ragi tapenya udah dihalusin. Oh, Biar langsung bisa jadi larut di ya. air. Jadi bukan kepingan lagi ya, udah Bukan, dihaluskan ya. ya. Oke. Sama penambahan Yakult. Ya. Untuk ininya takaran per satu resep 30 liter POC itu Untuk 30 liter POC itu kita menggunakan probiotiknya itu 65 mili. ya. Atau kalau pakai tutup botol itu 6 tutup setengah. Oh ya, oke. Bisa dimasukkan. Coba boleh langsung dimasukkan ya. Ini penambahan Yakult 1 botol Yakult per 30 liter POC air. Berarti setiap POC ya harus ada Yakultnya. Harus ada Yakult.
karena dosisnya sama 65 ml, jadi kita takarannya langsung dari Oh, botol Yakult. ya benar-benar lebih daripada- mudah lah ya. Heeh, Udah lebih mudah. Oke, oke. kita Semua bahan cair ini 65 ml berarti? Iya, 65 ml semuanya. Terus selanjutnya Selanjutnya ini ada Yuliser. nanti langsung campur gitu Ya, aja ya. langsung dicampur semuanya sambil kita aduk perlahan. Biar larutannya bisa nyampur semuanya. Selanjutnya ada serbuk herbal. Serbuk herbal cukup pakai 3 sendok makan. Takarannya memang seperti itu atau ada Takarannya angka memang pastinya? ada angka pastinya itu 5 gram. Oh, 5 gram ya. Jadi 5 gram itu kemarin ditimbang 1 sendok makan lebih sedikit. Oh, oke. Untuk ragi tapenya itu 2 keping. Jadi kemarin kita ngalusin 2 keping ragi tape langsung dan kita langsung ngalusinnya di sendok makan. Jadi takarannya itu 1 sendok makan. Oh, oke. Lebih dikit, Mas. Cukup. Berarti cuma langsung aduk rata gitu aja ya. Ya, diaduk sampai rata, sampai larut. Nanti selanjutnya kita masukin ke dalam jerigen 30 liter. Oh ya, biar aku yang bawa. Iya. Berarti langsung dimasukin aja gitu ya. Ya, langsung dimasukin ke jerigen 30 liter. Oke, oke. Selanjutnya? Selanjutnya setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam jerigen, penambahan dengan air tawar. Oh, yang penambahan dengan air tawar sampai penuh itu ya? Ya, Ya, oke, oke. penambahan air tawar ini harus benar-benar sampai penuh. Karena kita di sini fermentasinya itu menggunakan bakteri anaerob Ya. yang tidak menggunakan oksigen. Jadi nanti kalau kecampur udara, bakteri tersebut Nggak berkembang dengan optimal lah ya. Iya, kurang berkembang dengan optimal. Diisi sampai luber, Mas ya. Oh, sampai tumpah Sampai, ya berarti ya. sampai nggak ada Dianggap rongga, udah nggak ada rongga lah ya berarti ya, ya. sampai nggak ada rongga udara. Oke. Kalau masih dimiringin masih ada rongga udara, kita tambahin lagi airnya. Pokoknya sebisa mungkin sampai sebisa mungkin. rongga udaranya nggak ada lah ya gitu Iya, ya. betul. Sip. Setelah itu kita tutup sampai rapat, sampai benar-benar rapat. Kalau Harus emang rapat ya? jerigennya itu nggak bisa rapat, kita tambahin plastik. Ya. Biar fermentasinya itu hasilnya benar-benar maksimal. Oke, oke. Nah, oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Vito sebagai teknisi sini sedikit proses dari pembuatan pupuk organik cair untuk perlakuan air di tambak udang SOP Prigi ya Mas ya? Iya, Betul ya? benar. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Jadi sekarang mungkin saya akan jelaskan tentang apa dan bagaimana penggunaan dari POC air itu sendiri. Nah, tadi Sempat kepotong tadi, saya Apa kan itu? tentang persepsi orang-orang tadi tentang penyimpanan. Nah, Wah. sekarang mungkin bisa dijelaskan tentang gimana sih syarat-syarat POC itu siap digunakan dan
dikatakan baik? Ya tadi baru saya bahas satu ya. Jadi VOC itu dianggap sudah siap digunakan. Indikatornya ada 3. Yang utama tadi adalah pH berada di 3,3 sampai dengan 3,9. Ya. 3,30 sampai 3,90. Itu bisa digunakan. Lalu indikator yang kedua dari secara visual warnanya coklat tua, bukan lagi coklat muda. Kemudian yang ketiga aromanya sangat menyengat, aroma tape. Aroma tape. Jadi kan bisa dibedakan tuh antara yang busuk Sama dengan yang segar. sama yang segar, harum gitu, harum. Oh, iya, iya. Harumnya harum tape. Nah, Sama ini tadi kan, misal nih, range pH tadi Mas Anjar bilang 3,30 Ya. hingga 3,90. ya, Misalkan, waktu pematangan itu kan 7 hari. Betul. Sebelum 7 hari, kalau misalkan pH-nya sudah menunjukkan pH di angka di range antara tersebut ya sudah bisa digunakan. Oh, begitu. Sudah Oke. bisa. Artinya bukan hanya dari pH tapi juga dilihat secara visual udah coklat tua atau belum. Lalu di situ aromanya seperti apa, sudah harum atau bagaimana. Itu kan bisa dirasakan nanti. Tapi intinya pada saat pH 3,30 sampai dengan 3,90 saya rasa sudah siap digunakan. Oh, Sudah siap. oke, oke. Kemudian ini nih. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang VOC itu digunakan untuk apa saja. Jadi fungsi VOC itu selain untuk pada saat budidaya untuk menurunkan pH, menumbuhkan bakteri kompetitor dari plankton, itu juga sebagai bahan campuran dari POT. POT itu adalah pupuk organik tebar, di mana pupuk organik tebar ini adalah menjadi salah satu komponen ppd saat persiapan air yang ditebar pada saat persiapan air hari pertama. Kita tebar POT sebanyak 300 ppm atau 300 liter per 1 kubik 1000 kubik air. Nah, untuk proses pembuatan dari POT ini dibutuhkan yang namanya POC tuh. POC sebanyak 90 liter dosis dari POC air yang akan digunakan untuk pembuatan 150 liter POT. Biasanya kan kalau kita bikin POT, wadahnya pasti mesti besar tuh. Ya, betul. Karena untuk luasan 1000 meter persegi dibutuhkan 150 liter. Nah, yang mampu menampung 150 liter ini kan cuma drum itu. Drum besar. Nah, ya. bikinnya harus di drum. Bikinnya di drum tuh, bikin di drum. POC-nya 90 liter digunakan. Nah, keberadaan POC di sini sendiri adalah sebagai bakteri yang ada di dalam POC ini yang difungsikan untuk bagian dari proses fermentasi pembentukan pakan alami nanti. Nah, Oh, iya. POT ini adalah komponen untuk pembentukan pakan alami di proses persiapan air. Jadi termasuk POT ini termasuk syarat utama lah ya. Betul. Harus ada dan harus siap untuk digunakan gitu. Betul. Jadi untuk tidak ada SOP Prigi tanpa POT. Tidak ada. Artinya belum sempurna diterapkan. Nah, tahapan dari SOP Prigi sendiri itu adalah yang pertama pembuatan POC tadi, Ya. difermentasi 4 sampai 7 hari. Kemudian yang biasa kita lakukan setelah POC siap, baru kita gunakan sebagai bahan campuran dari pembuatan POT. Nah, POT minimal difermentasi selama 7 hari. POT sebelum 7 hari tidak bisa digunakan. Minimal 7 hari. Oke, berarti saya potong lagi. Dengan kata minimal, berarti setelah 7 7 hari itu semakin lama akan Semakin bagus. berarti semakin bagus ya? Semakin Oke. bagus. Nah, semakin bagus POT ini bisa semakin bagus digunakan. Bagaimana proses pembuatan POC dan POT itu bisa dicek di video kami sebelum-sebelumnya. Ada tutorial pembuatan POC, ada tutorial juga pembuatan POT. Setelah 7 hari, minimal 7 hari fermentasi POT tadi, barulah kita tebar, kita proses pembersihan kolam nih. Ya. Kolam dibersihkan dulu, lalu didiamkan 1 hari, kemudian dikapur. Setelah pembersihan dikasih kapur. Kapurnya seperti biasa kita pakai kapur gamping. Selama kondisi baik-baik saja, tidak ada hal yang cukup ekstrim, kita tidak perlu ada proses desinfektan kimia yang dikeluarkan. Ya, artinya kita hanya cukup menggunakan kapur gamping, dosisnya 30 ppm, artinya 30 kg kapur gamping
campur dengan air, kemudian ditebar di dinding dan di dasar kolam. Diamkan 1 hari, baru lakukan proses pengisian air. Nah, ini proses pengisian air ini kita hitung sebagai hari pertama persiapan air. Biasanya setelah ketinggian, mungkin biasa kalau seperti kolam kami nih, kolam kami ini perlu waktu kurang lebih setengah hari lah untuk bisa mendapatkan ketinggian 50 cm. Oh, 50 cm ya. 50 cm. Kita ini biasanya 50 cm setengah hari. Nah, saat sudah setengah hari itu sudah 50 cm, POT bisa ditebar minimal 50 cm loh ya. 50 cm POT bisa ditebar. Sembari pengisian, sembari tebar, sebaiknya salah satu kincir dinyalakan tuh untuk mengaduk aja sih. Untuk homogenisasi ya. Wah, untuk mencampur agar bisa merata. Nah, meratanya nanti kita perlu nyalakan kincir. Pada saat mungkin 1 atau 2 jam saja sih, nggak perlu lama-lama. Ya, yang penting sudah dirasa rata. Udah rata gitu. Cukup lah. Bahkan ada yang nggak pakai kincir tuh. Nggak pakai iya. kincir, cuma kalau nggak pakai kincir, kincirnya nggak dinyalakan, sebaiknya penebaran POC airnya, POT itu di beberapa titik, bukan hanya dalam satu titik. Karena itu kan bakteri itu kan hidup, Ya. jadi nanti akan berkembang sendiri. Tapi akan lebih baik jika salah satu kincir dinyalakan. Lebih mudah juga ya, Ya untuk cara betul. penebarannya. Nah nanti kan kemudian dengan semakin cepat bercampur, apalagi kalau air kita itu belum maksimal. Dalam proses pengisiannya nanti kan juga perlu diaduk juga. Ya, Itu betul, ada air baru yang masuk, itu perlu diaduk. Kemudian hari kedua sampai dengan hari ke-14, artinya 13 hari berturut-turut, POC air ditebar. Dosisnya 60 ppm. Biasanya sih POT Ya. bisa terlihat bekerja itu setelah 4 sampai 5 hari itu mulai tumbuh jentik-jentik nyamuk begitu. Jentik-jentik nyamuk mulai bertumbuh. Kita bisa lihat secara visual, secara kasat mata terlihat. Lalu akan mulai tumbuh juga yang namanya cacing darah. Ya. Cacing darah ini warnanya merah, menempel di dinding begitu. Ada seperti Serabut-serabut lah ya. Iya betul. Ya ada seperti pasir-pasir yang nempel Ya. gitu loh. Itu yang menjadi rumah dari cacing darah. Artinya seperti itu bisa sangat maksimal jika sudah tumbuh seperti itu. Pertanyaannya nih, banyak yang tanya kita. Ada yang untuk persiapan air apakah harus 14 hari? Nah, itu yang saya Iya. mau tanyakan. Iya. Betul. Apakah harus Banyak 14 yang hari? bertanya, apakah bisa kita punya waktu terlalu mepet sebelum 14 hari air sudah siap, itu seperti apa? Gitu. Oke, jadi selama cacing darah sudah tumbuh banyak populasinya, kemudian warna air sudah coklat dan busanya tuh biasanya lebih banyak daripada ini, itu sudah mengindikasikan sudah Air bisa sudah siap, ditebar. Dan ada cara untuk bisa lebih mempercepat proses penyiapan air. Kalau di SOP tertulis bahwa ada POC air selama 13 hari. Sebagai contoh ini kolam kami persiapkan hanya 10 hari. Tapi untuk menutup 4 hari yang seharusnya ditebar POC dan kami tidak tebar, kami lakukan penebaran 3 hari berturut-turut, bionutren plus biolizer plus hormonik plus molase dicampur. Sekali lagi, bionutren, biolizer, hormonik masing-masing 1 ppm ditambah dengan molase 5 ppm, dan jangan lupa molase harus disterilisasi lebih dulu, kemudian ditebar ke kolam. Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan itu adalah kapan waktu tebar POC yang paling baik? POC, POT maupun aplikasi bionutren biolizer, jika itu untuk pembentukan air, itu sebaiknya ditebar di range jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Jam 9 sampai dengan jam 11 siang itu bisa ditebar, tapi POC bisa juga ditebar malam hari nih. Syaratnya apa? Tujuannya jika memang pH-nya tinggi. Kalau untuk menurunkan pH, POC itu bisa ditebar kapan saja. Di mana pH itu yang sudah over. Dianggap pH itu terlalu tinggi ya, POC bisa ditebar. Lalu POC selain itu juga
digunakan untuk segera menambah air terlalu drop nih. Airnya terlalu cerah. Bening lah ya. Terlalu bening. Pada saat masa budidaya tiba-tiba air bening. Hujan, Ya. terlalu tinggi, curah hujan tinggi, tiba-tiba. POC bisa ditebar kapan saja dengan dosis 30 ppm. Sehari bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Waktunya silahkan. Yang penting dibagi menjadi 3-4 kali tebar masing-masing 30 ppm. Nah, untuk ini tadi penebaran di antara jam 9 sampai jam 11. Oh. Di jam-jam seperti itu kan biasanya ada terik matahari. Nah, Iya. apakah POC ini harus dengan kondisi terkena terik matahari atau enggak? Begini, air itu pasti punya kandungan plankton dimanapun Betul. itu. Betul. Fungsi dari POC ini adalah menekan plankton. Ya. Nah, plankton itu akan melakukan proses fotosintesa itu pada di jam-jam tersebut. Ya. Nah, karena itulah kita perlu tebar bakteri kompetitornya. Pada saat kita tebar bakteri, biasanya kan ada di atas tuh, karena dia sedang melakukan proses fotosintesa. Jadi pada saat berada di atas, kita tebar yang namanya POC untuk menekan populasi dari plankton itu sendiri. Oh, berarti pun POC apapun, jam berapapun, dan di dalam SOP Prigi ini penggunaan POC itu Hah? tetap tergantung kebutuhan ya. Betul, menyesuaikan kebutuhan. Tapi persiapan air wajib jam 9 sampai jam 10. Karena jam 9 sampai jam 11 tujuannya untuk menekan jumlah plankton. Betul. Tapi kalau berbeda, fungsinya yang diinginkan berbeda, misal untuk menekan pH, itu ya bisa kapan aja, saja, di ya. mana pH tersebut dianggap kurang baik atau terlalu tinggi, bisa ditebar yang namanya POC air. ya. Dan satu catatan, POC ini menjadi hal yang penting, sehingga sebaiknya tersedia setiap saat. Betul. Tersedia Karena setiap saat. kebutuhan juga kita nggak tahu ya. Betul. Setiap Kita kapan. kita nggak tahu kapan kita akan butuhkan. Ya. Jadi sebaiknya jika ada wadah yang kosong, wadah POC yang kosong segera diisi. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan, POC tersebut tersedia. Ya, tidak kewalahan kekurangan lah ya. Betul. Dan yang lebih kita prihatin, banyak yang memaksakan POC baru 2 hari ditebar, 1 hari ditebar. Kami sarankan ikuti saja SOP-nya. Apa yang kami sampaikan ini semuanya sudah melalui sebuah penelitian, sudah melalui riset. Sebaiknya jangan dirubah di situ. Jangan dirubah. Jadi seberapa penting SOP ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, ini kita katakan sangat-sangat penting untuk menentukan hasil dari budidaya itu sendiri. Mungkin Jangan sampai nih kalau misalkan sudah punya feeling tersendiri dari SOP lain terus digabungkan, setelah bermasalah baru teriak-teriak. nah ini Karena juga gini- sering sih begitu Iya, kan, kita iya. sering dapat tuh Iya. dari telepon. Oh, mereka ngomongnya udah SOP diterapkan, Prigi. SOP Prigi udah diterapkan, tapi betul, pada betul. prakteknya banyak hal yang dikombinasikan gitu loh. Kami tidak melarang kombinasi selama tidak merubah standar komposisi utama dari SOP itu sendiri. Ya, betul. Yang utama ada di mana? POC pakan, POC air, fermentasi pakan, dan juga manajemen pakan, sipon, dan pengapuran. Ini jangan dirubah. Kalau yang lain mau ditambahkan, dikombinasikan, monggo. Misal akan ada penambahan mineral nih, Ya. karena mineralnya kurang, monggo dilakukan. Tapi 4 hal ini jangan sampai 7 hal ini jangan sampai Dirubah atau dikurangin lah ya. Betul. 4 hal: POC air, POT, POC pakan, fermentasi pakan, akselerasi pakan, manajemen pakan yaitu feedingnya, kemudian Manajemen kualitas air. sipon dan sirkulasi. Sipon dan sirkulasi ini penting. Jadi 7 hal ini jangan, kalau udah waktunya sipon setiap hari harus setiap hari. Iya, betul. Nggak bisa kalau setiap dikatakan sipon harus setiap hari, ditunda 4 atau 2-3 hari. Ini itu Kacau, sudah kacau. melenceng. Jadi demikian dari kami untuk tahap awal dari penerapan SOP Prigi, yaitu di persiapan air. Ya. Untuk secara detail pembuatan POC dan POT
itu sudah ada di video kami sebelumnya. Tapi yang jelas harus diingat bahwasanya dengan kita kehilangan persiapan yang baik, itu akan menjamin kita untuk kehilangan hasil yang baik. Artinya persiapan menjadi hal yang sangat penting. POC air, POT, dan bagaimana aplikasi di lapangan pada waktu sesuai dengan jam dan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya, itu sebaiknya jangan dirubah dan harus sesuai dengan SOP. Di part berikutnya nanti kita akan bahas tentang budidaya. Jadi nanti kami, jangan lupa, kami juga akan membuat video keseharian di base camp kami. Nanti kita akan buat, meskipun tidak ini, nanti kita akan post per 7 hari mungkin ya, Mas Andi. Nanti kita akan post seperti itu. Dan untuk akhir bulan, kami akan ada video di mana nanti ada sebuah kuis dari kami. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan, nanti ada gift dari kami. Ada 5 paket SOP Prigi yang akan kami bagikan kepada yang bisa pertanyaan terbaik, bukan menjawab pertanyaan, tapi siapa yang memberikan pertanyaan terbaik tentang SOP Prigi, itu nanti akan kami pilih untuk menjadi pemenang, dan akan ada 5 paket untuk 5 orang, masing-masing 1 paket akan kami bagikan secara free sampai dengan tempat. Artinya ongkir pun kami yang akan tanggung. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Anjar Priyadi Putra. Saya Andi Febrian Priyono. Kami dari tim Prigi Stream Army menyampaikan salam budidaya untuk mitra tambak seluruh Indonesia. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat.